Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih tepatnya membahas pengalaman saya sendiri selama menggunakan smartphone untuk fotografi dan videografi. Pembahasan kita kali ini tidak akan terlalu berat. Saya akan ambilkan simpel-simpelnya saja. Lebih ke pengalaman saya sendiri, bukan sesuatu yang baku atau profesional ya. Jadi di sini adalah pengalaman saya sendiri yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kesalahan saya dahulu adalah penggunaan lighting. Jadi saya dulu menganggap bahwa lighting atau lampu ya, pencahayaan di sebuah kamar contohnya seperti ini. Nah ini adalah saya menganggap dulu bahwa lampu segini itu cukup karena mata saya menganggap oke, saya bisa membaca sebuah buku, saya bisa melihat apa yang ada di sekitar saya, tapi ternyata kamera harus menaikkan ISO dan menurunkan shutter speed, yang mana itu harus gambarnya tidak menjadi optimal. Nah, kemudian yang saya perbaiki adalah lighting. Di sini saya menggunakan di kanan sini saya menggunakan lampu, satu buah lampu yang sebenarnya lampunya itu hard light, jadi bukan soft light. Mungkin di lain waktu akan saya bahas tentang hard light dan soft light. Akan tetapi saya beri plastik kresek putih di sini agar lampunya lebih tidak hard, tidak terlalu keras cahayanya. Kemudian di belakang saya ini juga ada lampu. Kalau di belakang ini hanya sebuah penghias aja biar warnanya tidak terlalu putih aja gitu. Jadi saya beri warna merah. Di sini saya akan hidupkan dulu. Nah, di belakang saya ini lampunya warnanya merah. Ini hanya sebagai penghias aja ya. Di sini bukan sebuah lampu utama, tapi hanya untuk menambahkan estetika di dalam video saya saja. Dan itu tidak harus, kalau teman-teman mikirnya oke, kalau YouTuber harus pakai lampu di belakang atau pakai lampu RGB gitu, nggak harus sih. Menurut saya yang penting videonya enak aja buat dilihat. Pembahasan kita selanjutnya adalah apakah lampu harus sangat terang? Jawabannya adalah tidak. Pakai secukupnya saja. Pakai secukupnya saja, sekiranya gambarnya cukup, teman-teman bisa menggunakan 40 watt atau 20 watt dikali 2 kiri dan kanan. Itu yang saya gunakan dulu waktu awal-awal nge-YouTube. Atau menggunakan 40 di bagian satu aja, kemudian di satunya menggunakan lampu ruangan. Itu settingnya nanti terserah teman-teman semua. Intinya adalah supaya gambar kita itu jelas. Dan apakah harus terang? Jawabannya adalah tidak. Kalau memang contohnya di video saya sebelumnya mengenai saya membacakan sesuatu yang horor gitu ya, maka saya tidak menggunakan lampu yang terlalu terang, tapi saya menggunakan lampu secukupnya saja untuk membangun atmosfer keseraman dalam video saya. Dan itu bisa diaplikasikan ke berbagai hal, tergantung teman-teman mau mengaplikasikannya untuk apa. Bisa fotografi, videografi, dan lain sebagainya. Dan menurut saya pencahayaan itu sangat-sangat penting untuk fotografi dan videografi, karena memang esensinya fotografi dan videografi adalah melukis cahaya atau ya gitulah, aku lupa. Oke, selanjutnya adalah tentang suara. Yang kita bahas di sini adalah suara masukan dari mikrofon kita yang ada di smartphone ataupun yang ada di mic. Di sini saya menggunakan mic. Jadi teman-teman, menurut saya suara akan lebih sulit untuk didapatkan yang optimal gitu ya, menurut saya pribadi. Karena kalau video, ini saat ini video atau foto kita bisa lihat dulu, sedangkan suara kita tidak tahu apakah suara ini yang masuk jelek atau bagus, kita tidak tahu. Tapi yang seharusnya kita lakukan adalah mengoptimalkannya menggunakan perangkat-perangkat lain yang bisa mendukung. Teman-teman bisa menggunakan shotgun mic atau lavalier seperti ini, atau menggunakan mikrofon smartphone juga bisa, atau menggunakan smartphone lagi, atau menggunakan headset seperti yang saya tutorialkan sebelumnya. Intinya adalah kita berusaha untuk semaksimal mungkin menangkap suara agar suara itu optimal dan bisa didengar oleh orang lain dengan jelas.
Karena menurut saya di dalam sebuah video, elemen yang tidak kalah pentingnya dan bisa dibilang setara dengan gambar adalah suara. Karena seumpama kita menonton video saya ini, kemudian suara saya terlalu lirih atau suara saya tidak jelas, maka teman-teman mungkin akan beralih ke video yang lainnya. Atau teman-teman kalau di bioskop kemudian soundnya jelek, itu pasti juga akan ngerasa aneh gitu. Jadi menurut saya yang tidak kalah penting dari sebuah video adalah suaranya. Kemudian bahasan yang terakhir, yang ketiga ini adalah informasi yang ingin disampaikan. Bagi saya ini juga cukup susah karena saya bukan public speaking, saya juga bukan orang yang sering ngobrol di depan orang lain, apalagi di kamera. Walaupun saya sudah bermain YouTube 3 tahun, tapi tetap saja apa yang saya bicarakan kadang meleset, kadang cadel, kadang ada kesalahan-kesalahan seperti itu. Yang mana kalau saya nge-YouTube seperti ini contohnya, mungkin 4 menit atau 3 menit video saya, itu tag-nya bisa sampai 10 menit bahkan 20 menit karena banyak hal-hal yang saya ungkapkan salah dan lain sebagainya. Terlebih lagi saya bukan orang yang bisa menulis skrip gitu ya. Dan saya pun ketika membaca skrip sama aja sebetulnya, tetap aja hasilnya tetap jelek gitu, maksudnya akan patah-patah lah seperti ini, saya akan bingung ngobrol apa dan lain sebagainya. Jadi dengan skrip ataupun tanpa skrip, mungkin itu yang harus dilatih dari saya pribadi untuk ngobrol di depan orang, lebih terutama ngobrol di depan kamera. Karena kalau ngobrol sama temen kita bisa lancar, oke? Teman-teman juga mungkin mengalaminya, ketika ngobrol sama temen bisa lancar, ketika ngobrol sama guru mungkin agak kaku, ketika ngobrol dengan di atas panggung lebih kaku lagi, dan ketika ngobrol dengan kamera ya akan kaku gitu. Jadi menurut saya ini adalah hal yang perlu dilatih dan ya tidak bisa instan. Kalau teman-teman bisa langsung ngobrol dengan orang lain secara bagus, ngobrol di depan kamera secara bagus, ya itu merupakan anugerah yang teman-teman harus syukuri. Mungkin sekian dulu aja ngobrol kali ini tentang pembahasan kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan ketika bermain YouTube atau menggunakan YouTube. Dan ya mungkin teman-teman bisa curhat juga, share pengalamannya di kolom komentar agar bisa dibaca dengan salah kan? Ya teman-teman, silahkan share juga pengalamannya di kolom komentar agar bisa dibaca oleh orang lain. Dan jangan lupa untuk klik like dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di kanan bawah video ini. Dan ya kalau teman-teman mau request video apa yang ingin dibahas di channel ini, silahkan di komen juga, silahkan di komen atau DM di Instagram saya. Kalau saya bisa menjawab, saya akan jawab langsung di Instagram. Kalau memang pembahasannya itu butuh video seperti ini, maka saya akan buatkan videonya juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dan bertumbuh bersama saya di channel ini. Channel ini kembali lagi akan menghadirkan sesuatu yang mungkin di luar fotografi dan videografi. Mungkin ada sesuatu yang horor, kita ngobrol, kita sharing tentang sesuatu yang di luar fotografi juga bisa. Intinya itu aja, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.